Sujudkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dalam malam selalu ada kelam. Mungkin itulah setiap malamku selalu penuh ketakutan. Namaku Riri. Setiap hariku adalah malam. Ini bukan karena drama, tapi ini nyata. Selama 17 tahun aku hidup dalam kegelapan. Selama itu pun yang aku tahu hanya keramaian dunia, bukan keindahan dunia. Dunia bagiku hanya ada gelap yang dibumbui gelak tawa, teriakan, tangisan, dan suara jangkrik kala senja. Bagaimana rupanya jangkrik? Bisakah kalian gambarkan? Ya, aku buta dan aku kesepian. Aku hidup bersama mereka yang mengaku orang tua. Aku menyayangi mereka meskipun aku belum pernah melihat bagaimana rupa mereka. Namun aku selalu mendengar tangisan di rumah ini. Ibuku setiap malam selalu saja menangis. Namun aku yakin wanita itu bukan menangisiku. Dia menangis bersamaan dengan teriakan ayah. Entah bagaimana kejadiannya. Sampai pada suatu hari, aku menemui malam, di mana ibu berteriak keras sekali. Kemudian aku ambil biolaku dengan langkah sedikit demi sedikit, meraba-raba di dinding kamar. Ku ambil biolaku, setelah sedikit kelelahan meraba-raba semua barang di dinding kamar, aku bantingkan biolaku keluar pintu. Prang! Terdengar bunyi kaca pecah. Sepertinya biolaku mengenai kaca lemari. Dengan langkah yang tergopoh-gopoh, aku meraba-raba dinding, kemudian menutup pintu. Kemudian aku berteriak begitu kerasnya. Aku mengunci pintu kamar dan mematung di atas ranjang. Riri, Riri, terdengar ayah mengetuk pintuku dengan nada khawatir. Diam, jawabku sambil berteriak sekaligus menangis. Riri, buka pintunya nak. Ibu pun sama-sama mengetuk pintuku dengan nada khawatir, bahkan menangis. Ayah, cepatlah bunuh dia ayah. Aku tak sudi setiap malam terdengar teriak kesakitannya yang selalu membuat aku mimpi buruk. Bunuh saja ayah, bunuh. Aku tak mendengar kembali mereka mengetuk pintuku. Sepertinya langkahnya menjauh dariku. Ada rasa bersalah dariku. Ada rasa takut dariku. Apakah ayah benar-benar membunuh ibu?
Aku kesal. Kenapa setiap malam ayah selalu membuat ibu menjerit kesakitan? Kasihan ibu harus mati perlahan. Namun kekhawatiranku segera terpatahkan. Ibu mengetuk pintuku kembali. Ibu memohon-mohon untuk aku membuka pintu. Dengan jalan perlahan-lahan dan pipi yang basah, aku membuka pintu dan kemudian bersimpuh. Aku memohon beribu ampun karena sudah menyumpahinya untuk segera mati. Aku sungguh tak bermaksud seperti itu. Dan ibu sepertinya mengerti. Dengan terisak-isak, ibu mengangkatku dan memelukku. Ibu selalu mengerti akan semua bahasamu, nak. Ibu selalu mengerti. Jangan takut berdosa, surgaku. Surgaku sudah kupinta kepada Tuhan untuk kamu. Tempati Riri. Aku hanya terdiam. Dan kemudian kami menangis bersama-sama. Ibu menjelaskan segala tingkah kekerasan ayah kepada ibu. Ayah begini karena akhir-akhir ini ayah sering mabuk. Dan ternyata ayah punya masalah besar yang selama ini aku tak pernah tahu. Sebenarnya kakek ayahku mengalami cacat karena kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Tapi ayah dan ibu tak pernah menceritakan semuanya kepadaku. Ayah adalah seorang pekerja kantor asuransi. Setiap keluar rumah, ayah selalu mendapat olokan bahwa ayah tak perlu malu dengan kaki yang hanya sebelah kanan. Mereka selalu mengolok-olok ayah dengan sangkaan ayah memotong kakinya sendiri untuk mendapatkan asuransi. Dan ibu bercerita dari A sampai Z. Itulah alasan kenapa ibu selalu pasrah dengan semua kesalahan ayah yang dilakukannya kepada ibu. Karena ibu begitu kasihan terhadap nasib ayah saat ini. Kemudian ibu segera menyuruhku untuk tidur. Ibu menyelimutiku dan mengecup keningku. Tak lama setelah itu, pintuku terbuka. Aku mendengar derap langkah. Karena aku belum tidur terlalu lama. Kemudian tangannya mulai mengusap rambutku. Tangannya kasar. Sepertinya ini bukan ibu. Dia membereskan selimutku. Kemudian dia pergi dan menutup pintu. Itu pasti ayah. Aku menangis semalaman. Aku hidup tak tahu diri. Dengan egoisnya, aku membenci ayah tanpa tahu keadaan ayah yang sebenarnya. Andai mataku mampu melihat, mungkin nasib keluargaku tak akan sesusah ini. Besok pagi, aku harus segera minta maaf kepada ayah. Aku harus memintanya untuk mengantarku jalan-jalan keliling taman. Segera aku hapus air mataku dan kemudian tertidur. Pagi sudah tiba sepertinya. Azan subuh berkumandang. Segera aku keluar kamar untuk mengambil air wudhu. Pintu kamar terbuka. Rasanya panas sekali. Kudengar ini seperti bukan di rumah. Rumahku tak pernah sesesak dan seramai ini.
Lama-lama aku mencium wangian yang menusuk hidungku. Kemudian begitu banyak orang yang membelai rambutku, dan semuanya menyuruhku bersabar. Apa arti dari semua ini? Ibu menggenggam tanganku dan menuntunku menuju kamar mandi. Ibu menyuruhku untuk segera mengambil air wudhu dan kemudian menyuruhku segera untuk sholat subuh. Tangan ibu dingin sekali, dan aku masih mengira-ngira apa yang terjadi. Setelah selesai sholat subuh, ibu kemudian memelukku dan menuntunku menuju entah kemana. Sepertinya ini ke ruang tamu. Aku duduk di antara banyak orang. Mereka mulai melantunkan ayat suci. Surat Yasin. Aku meraba apa yang ada di hadapanku. Tubuhnya kaku. Tangan kasarnya seperti tangan yang semalam membelaiku sebelum tertidur. Ayah. Ayahkah ini? Di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia.